Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bapak Tova. Hari ini kita akan belajar kelas 3 tema 1 subtema 1 pembelajaran 2 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin anak-anak sudah di pembelajaran pertama sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup, namun secara singkat, yaitu ciri-ciri yang pertama, makhluk hidup dapat bergerak. Yang kedua, makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Dan yang ketiga, makhluk hidup dapat berkembang biak. Sekarang hari ini kita akan mempelajari secara mendalam. Nah, coba perhatikan. Itu ada gambar apa? Ya, itu adalah gambar cicak. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara cicak bergerak dengan cara merayap sekarang. Nah, gambar apa itu? Gambar ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Yang ketiga, ada gambar manusia. Manusia bergerak dengan cara apa? Dengan cara berjalan. Nah, bergerak merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, perhatikan ada gambar ikan. Ikannya tersebut di tubuhnya ada sistem pernapasan. Ikan bernapas menggunakan insang. Ya. Kemudian manusia bernapas menggunakan paru-paru. Selain bergerak, ciri-ciri makhluk hidup lainnya adalah bernapas. Tahukah kamu setiap hari kita itu mau bernapas? Bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Nah, itu ada gambar apa? Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Kamu tahu tidak tumbuhan itu bernapas? Ya, tumbuhan itu bernapas menggunakan apa? Coba kita cari tahu. Nah, tumbuhan bernapas menggunakan lubang-lubang kecil yang bernama stomata. Stomata ini berada di permukaan daun. Nah, coba kamu ambil daun yang ada di depan rumah, nanti lihat, perhatikan dan amati, pasti ada titik-titik kecil yang ada di permukaan daun. Nah, bernapas merupakan salah satu contoh ciri-ciri makhluk hidup. Selain bernapas ada apa lagi ciri-cirinya ya? Nah, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah untuk ukuran tinggi dan beratnya. Jadi, ini ada gambar bayi, balita, anak-anak, kemudian remaja dan dewasa. Coba kalian amati apakah mengalami perubahan atau tidak. Ya, itu mengalami perubahan dari bentuk tubuh dan ukuran tubuh. Perubahan tersebut dinamakan tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih kelas 1? Pasti bertambah. Dulu di kelas 1 kamu masih kecil, sekarang di kelas 3 kamu sudah besar. Nah, tumbuh adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian itu ada gambar ayam. Telur ayam kemudian menetas jadi anak ayam dan ayam dewasa. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itu ada gambar kacang yang sedang berkembang dari biji, kemudian berubah menjadi kacang dewasa atau kacang besar ya. Nah, itu ada gambar apa? Ya, ada gambar orang makan. Wah, enak nih, pagi-pagi sudah makan. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Ada orang makan. Di atas meja ada apa saja itu? Ada makanan dan juga ada minuman. Nah, makhluk hidup memerlukan makan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan. Contoh,
hewan sapi, dia makanannya apa? Ya, sapi makanannya rumput. Kalau kucing makannya apa? Kucing makannya daging. Singa makannya apa? Singa makannya daging. Nah, makan dan minum merupakan salah satu contoh ciri-ciri makhluk hidup. Coba perhatikan ada gambar apa itu? Itu adalah gambar putri malu yang banyak kita temukan di lapangan, yang ada duri-durinya itu loh. Kemudian ini adalah lipan atau kaki seribu. Itu ada bunga apa ya, bunga pacar Cina. Nah, ketiga jenis hewan dan tumbuhan ini jika terkena rangsangan maka dia akan bergerak. Kalau putri malu jika terkena rangsangan atau sentuhan maka dia akan menguncupkan daunnya, sedangkan lipan jika terkena sentuhan dia akan menggulung tubuhnya, sedangkan pacar Cina ini jika terkena sentuhan pada buahnya maka buahnya akan pecah. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika tersentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada bergerak. Yang kedua adalah bernafas. Yang ketiga tumbuh. Yang keempat berkembang biak. Yang kelima memerlukan makan dan minum. Dan yang keenam adalah menanggapi rangsangan. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Sekarang coba perhatikan gerakan berikut ini. Ini adalah gambar orang sedang berdiri kemudian bergerak atau berjalan ke kanan, ke samping kanan. Kemudian bergerak lagi ke samping kiri. Bergerak lagi ke depan dan bergerak lagi ke belakang. Coba anak-anak praktekkan di rumah. Kamu berdiri kemudian bergerak ke samping kanan 2 langkah, ke samping kiri 2 langkah, berjalan ke depan 2 langkah, dan berjalan ke belakang 3 langkah. Nanti dipraktikkan ya. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan Pancasila sila pertama. Itu ada gambar ada gambar burung Garuda. Nah, kamu tahu tidak sila pertama itu dilambangkan dengan apa? Ya, sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Nah, bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Ini tugasnya. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Nah, anak-anak, soal tugas ini nanti dikerjakan di buku tulisnya ya, 3 saja. Kemudian tugas yang kedua, istilah tabel berikut ini dengan nama hewan, kemudian istilah sesuai kelompok yang tepat. Contoh, nama makhluk hidup, sapi, dia berkembang biak dengan cara melahirkan atau bertelur. Iya, sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Nanti anak-anak tulis saja 5 nama makhluk hidup dan cara berkembang biaknya melahirkan atau bertelur. Nah, selesai. Itu ini adalah pembelajaran yang kedua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.